akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini, di waktu yang sangat mulia ini, di majlis yang sangat mulia ini, majlis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman surga, sehingga orang-orang yang menghadirinya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk mendapatkan kebaikan, baik terkait kebaikan dunia kita ataupun akhirat kita. Jadi orang yang berkumpul di majlis ilmu itu jemaah bukan kebetulan, tapi memang Allah pilih. Nama dalilnya, ini bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam ilmu agama. Sehingga pertanda kebaikan pada seorang hamba itu jamaah, ketika umur kita semakin bertambah dan bertambah pula ilmu agama kita. Itu pertanda. Begitu pula sebaliknya ketika misalkan jamaah, umur kita semakin bertambah tetapi kita semakin jahil, maka ini pertanda bahwa Allah menghendaki kita keburukan. Waliyadzubillah jamaah. Sehingga ketika di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di tempat ini jamaah,
Ini petanda Allah menghendaki kita kebaikan, maka sekali lagi jangan kita sia-siakan. Dan berbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah sekalian, di pagi hari ini kita masih pada kitab Halal Haram Bisnis Online. Karya Al-Ustaz Aminur Bait hafizahullah jalla wa ala. Dan jemaah sekalian, kita masih pada penjelasan seputar akad salam. Jadi akad salam ini sekali lagi jamaah, akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli di mana penjual belum memiliki barang. Dan pembeli melakukan akad dengan penjual dengan menyerahkan uang di muka secara kontan. Ingat kontan ya. Ini namanya akad salam. Oke. Sehingga jamaah, bagaimana kalau misal ternyata uangnya tidak kontan? Mungkin dengan cara dibayar setengahnya. Atau dengan istilah dibayar DP, uang muka. Apakah akad salam seperti ini dibenarkan oleh syariat? Ya, atau jamaah ini termasuk bentuk akad yang dilarang? Seperti jual beli utang dengan utang, ya, utang dengan utang ya. Nah, Nabi SAW ya, bai'ul kali bil kali. Jadi Nabi melarang jual beli utang dengan utang. Itu nggak boleh jamaah. Maka apakah ketika misalkan dalam jual beli salam ya, ternyata ada DP dan itu termasuk jual beli utang dengan utang, atau ini termasuk jual beli yang dibolehkan? Nah, ini jamaah yang akan kita bahas. Para ulama mereka berbeda pendapat. Bolehkah uang diserahkan secara bertahap? Ya, dalam akad salam tadi ya. Bolehkah uang diserahkan bertahap? Misalnya saat di majlis akad pembeli hanya menyerahkan 50%. Sisanya dibayar setelah barang sampai atau setelah barang ya dikirim ya. Maka jamaah, dalam hal ini sekali lagi sidang pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan transaksi semacam ini termasuk transaksi yang batil, transaksi yang terlarang, nggak boleh. Kenapa? Karena termasuk transaksi utang dengan utang. Ya. Dan ini merupakan salah satu pendapat dari madhab Syafi'iyah, kemudian madhab Hambali, dan ini juga termasuk pendapat madhab Zahiriyah, ya, madhab Zahiriyah. Jadi pendapat yang pertama mengatakan nggak boleh. Kalau kita ingin mengadakan akad salam, kemudian uangnya ternyata ya, diserahkan secara bertahap. Ya. Ketika akad misalkan 50%, kemudian sisanya ketika barang sudah dikirim misalkan. Maka ini nggak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan transaksi ini dibolehkan dan bukan termasuk jual beli utang ya, dengan utang. Dan ini merupakan pendapat ya, madhab Hanafiyah. Dan salah satu dari pendapat dalam madhab Syafi'iyah dan madhab Hambali. Ya. Tetapi jamaah, mana yang lebih kuat? Ya. Pendapat yang paling kuat dan lebih mendekati kepada kebenaran dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang mengatakan bahwasanya transaksi seperti ini tidak dibolehkan. Kenapa jamaah? Karena masuk dalam larangan jual beli utang dengan utang. Ya, kenapa? Karena barang belum ada. Dibayar tadi ya, DP. Berarti artinya dia masih utang. Ya, jadi pembeli masih punya utang. Maka sama. Berarti dia termasuk jual beli utang dengan utang. Barangnya diutang, bayarnya masih diutang. Kenapa? Karena tidak kontak. Dan ini masuk larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah, ya, akad salam itu nggak boleh DP. Yang diperbolehkan adalah bayar uang secara kontan. Silahkan, tidak masalah. Dan nanti penjual ya, tinggal mendatangkan barang sesuai dengan perjanjian. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, terserah. Ya, sehingga tidak boleh ya. Tidak boleh ada DP.
Ustaz, apakah DP itu nggak boleh? Boleh. Dalam akad selain akad salam. Nah, kita misalkan ingin beli barang, akadnya bukan akad salam. Dalam artian penjual punya barang. Ya, penjual punya barang, kemudian kita beli secara kredit misalkan, boleh, nggak masalah. Atau misalkan kita DP dulu, maka boleh. Yang penting akadnya bukan akad salam. Adapun kalau akad yang dimaksudkan adalah akad salam, maka uang harus kontan di majlis akad. Ya, harus kontan ketika akad ya transaksi jual beli dilakukan. Nggak boleh DP. Ya. Dan ini masalah sebagaimana keterangan dari Sahabiyun Jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan la nara bisana fi ba'san al-wariku fi syai'i al-wariku naqdan. Jadi kata Sahabiyun Jalil Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kami menganggap jual beli salam dibolehkan, boleh. Uang untuk beli sesuatu dan uang dibayar tunai. Uang dibayar tunai. Jadi ya bukan dengan cara dicicil, bukan, tapi tunai. Ya, ini tidak masalah. Ya. Jadi di antara syarat dalam transaksi jual beli, ya, di antaranya jamaah, uangnya harus kontan, ya, bukan dicicil. Ya. Kemudian jamaah, di antara syarat yang lainnya, barang tidak boleh tertentu. Barang tidak boleh tertentu. Apa maksudnya, kita lihat. Ya. Di antara ketentuan salam, barang yang dijual tidak boleh tertentu atau muayyan. Yang dimaksud dengan barang tertentu adalah barang yang hanya satu atau sudah ditunjuk oleh pembeli. Jadi barang cuma satu. Ya, misal jamaah ada seorang ingin beli buku. Pak, saya pesan buku ya. Tapi bukunya, judulnya ini yang ditandatangani oleh seorang ustadz ini. Padahal buku itu cuma satu. Maka akad salam pada barang seperti ini nggak boleh. Kenapa jamaah? Karena potensi gorornya besar. Ya, karena potensi gorornya besar. Ya. Ya, contohnya, kita kasihkan contoh. Pak Ijo datang ke Mukidi untuk membeli motor. Lalu keduanya datang ke dealer A dan Pak Ijo memilih motor X dengan plat nomor AB 1234CD. Motor yang sudah ditunjuk. Ini statusnya barang muayyan. Jadi mereknya, motornya ini, milik Pak ini, platnya ini dan ini. Berarti barangnya cuma satu. Barangnya cuma satu. Yeah. Dan di dalam masa silam, salam muayyan dilakukan untuk kebun milik orang tertentu. Di zaman dahulu itu jamaah biasanya kalau akad salam muayyan itu ditunjuk kebun punya si fulan. Jadi harus kebun itu. Ya. Misalnya Pak Ijo membeli 1 kuintal mangga madu ke Mukidi. Ya. Dia menyerahkan uang pembayaran senilai 5 juta dibayar di muka. Ya. Uangnya kontan. Ya. Cuma soalnya barangnya tertentu. Ya. Namun Pak Ijo minta mangga madu itu harus dari kebun Pak Jarwo. Jika diambilkan dari kebun yang lain, Pak Ijo tidak bersedia. Ya. Maka salam model semacam ini hukumnya terlarang. Kenapa? Karena unsur goronnya cukup besar. Ya. Bentuk goronnya adalah tidak ada kepastian apakah mangga 1 kuintal itu bisa diserahkan atau tidak. Karena bisa saja mangga di kebun Pak Jarwo tidak berbuah atau tidak menghasilkan 1 kuintal mangga madu. Ya. Jadi potensi goronnya besar. Ya. Berbeda ketika Mukidi diberi kebebasan untuk mencari mangga madu dari kebun siapa saja. Dan tidak dibatasi hanya kebun 1 orang saja misalkan. Sehingga jika Mukidi tidak bisa mendapatkan 1 kuintal mangga madu dari kebun Pak Jarwo, dia bisa cari di kebun yang lain. Sampai bisa mendapatkan 1 kuintal untuk diserahkan atau untuk selanjutnya diserahkan kepada Pak Ijo. Jadi kalau misalkan ditakyin, barangnya harus itu.
Mangganya harus dari kebun Pak Jarwo. Nah ternyata jemaah sekalian, ya, tahun tersebut gagal panen. Atau panen ternyata tidak ada 1 kuintal. Nah, sehingga dalam kasus seperti ini potensi goronnya besar, besar. Maka nggak boleh ya. Jadi akad salam pada barang tertentu itu tidak dibolehkan. Ya. Dibolehkan kalau barangnya jumlahnya banyak. Dalam artian ya, potensi untuk mendatangkan barang ketika jatuh temponya itu sangat besar, sangat memungkinkan. Tapi kalau potensinya sangat sangat kecil, ya, maka ini nggak boleh. Kenapa? Karena unsur goronnya besar. Ya, unsur goronnya besar. Al-Imam Asy-Syaukani boleh mengatakan, waqad kanu fil madinati hina qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuslimuna fi thimari nahil bi ayaniha fanahahum an dzalika lima fi minal gharari it qad tusabu tilkan nahil bi'aha fala tuthmir syai'a. Ya. Kata Imam Syaukani, dulu di Madinah ketika Nabi datang, ya, atau sebelum Nabi datang ke Madinah, kemudian setelah Nabi datang, masyarakat melakukan akad salam untuk buah kurma secara muayyan. Ya, maksudnya dari kebun tertentu, ya tadi dicontohkan dari kebun Pak Jarwo misalkan. Lalu Nabi SAW melarang mereka untuk melakukan transaksi itu. Karena di dalamnya terdapat unsur goron, mengingat bisa jadi kebun kurma itu terkena hama sehingga tidak berbuah sama sekali. Nah ini nggak boleh. Tapi kalau misalkan tadi ya, pokoknya saya ya, pesan misal kurma dari kebun, kurma pokoknya jenisnya ini saja, 1 kuintal, maka boleh. Jadi artinya masalah kalau misalkan dari kebun Pak Jarwo nggak ada, ya mungkin dia bisa cari dari kebun yang lainnya. Kalau di kebun yang lainnya, dia cari di kebun yang lain. Intinya kewajiban dia mendatangkan 1 kuintal. Atau misalkan kita pesan mangga ya, mangga madu 1 kuintal. Ya, tidak ditayin, tidak ditentukan ya kebun milik si fulan, tidak. Artinya masalah kalau misalkan dia pesan 1 kuintal ya, mangga madu, maka kewajiban dia mendatangkan 1 kuintal mangga madu. Entah itu dari kebun ya, Pak Jarwo, entah kebun ya, dari Pak Salman ataupun yang lainnya. Yang penting intinya dia mendatangkan 1 kuintal ya, mangga madu di waktu ya, jatuh temponya. Maka ini nggak masalah. Dan ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Ya. Bahkan para ulama menegaskan bahwa bagian dari makna ya, hadis Hakim bin Hizam adalah akad salam muayyan. Di mana hadis Hakim bin Hizam menyebutkan tentang larangan menjual barang yang belum dimiliki. Bahwa Hakim pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya'tini rajul fayas'alunil bai'a laysa 'indi abi'uhu minhu thumma abta'uhu lahu minas suq. Ya. Kata Hakim bin Hizam, ya Rasulullah, ada orang datang kepadaku dan ingin membeli suatu barang yang tidak aku miliki. Jadi Hakim bin Hizam itu seorang saudagar. Nah, seorang saudagar, suatu ketika ada seseorang ingin beli barang, ternyata barangnya tidak atau belum dimiliki oleh Hakim bin Hizam. Ya. Maka beliau bertanya kepada Nabi. Nah ini penting ya, kalau misalkan kita tidak tahu tentang suatu permasalahan, ya, maka hendaknya bertanya dulu. Jangan kita masuk dalam suatu akad ya tanpa kita tahu ilmunya, setelah itu baru tanya. Itu keliru. Harusnya tanya dulu baru silahkan adakan akad. Kalau kita itu kadang jamaah sekalian ya, kebanyakannya sudah melakukan akad, setelah itu baru bertanya. Oh Ustaz, boleh tidak ya? Akhirnya repot, ternyata salah. Jadi artinya jamaah sekalian kalau kita ingin melakukan suatu transaksi misalkan, hendaknya konsultasi terlebih dahulu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dulu. Ya, agar apa jamaah sekalian? Agar akad yang kita lakukan tidak keliru. Agar transaksi yang kita jalankan adalah transaksi yang barokah. Itu penting. Tanya terlebih dahulu. Maka jamaah sekalian, beliau bertanya, bolehkah saya menjual barang itu? Ya, lalu saya belikan barang itu di pasar. Jadi ya Rasulullah, bolehkah ketika itu saya adakan akad
Setelah itu baru saya cari barangnya di pasar. Ya. Apa kata Nabi jamaah sekalian? Beliau bersabda, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan kau menjual barang yang belum kau miliki. Itu nggak boleh. Ya. Jadi menjual barang yang belum dimiliki itu tidak dibolehkan. Dan maksudnya ya, kata Al-Imam Syaukani ini maksudnya jamaah sekalian atau afan ya. Maksud dari hadis Hakim bin Hizam itu katanya akad salam muayyan. Akad salam ya muayyan atau kamakon ya. Nah, sehingga tidak dibolehkan ya, tidak dibolehkan. Dan secara umum tidak boleh juga jamaah sekalian kita menjual barang yang belum kita miliki, itu nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya. Al-Imam Al-Khattabi beliau menjelaskan terkait tentang hadis Hakim bin Hizam. Ya. Qauluhu la tabi' ma laysa 'indak yuridu bai'al 'ain duna bai'as sifah. Ya. Ala tara annahu ajaza salam ilal ajal wa huwa yabi'u ma laysa 'indahu fil hal wa innama nuhiya 'an bai'i ma laysa 'indal ba'i min kibalil gorori. Ya. Jadi kata Imam Al-Khattabi beliau mengatakan, sabda Nabi SAW, janganlah kau jual apa yang belum kau miliki. Maksudnya adalah jual beli barang muayyan. Ya, bukan jual beli berdasarkan batasan kriteria dan spesifikasi, bukan. Ya. Bukankah Nabi SAW membolehkan jual beli salam terutama sampai batas waktu tertentu? Padahal itu termasuk jual beli yang tidak dimiliki ketika akad. Beliau melarang jual beli yang tidak dimiliki penjual karena alasan goror. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, ya, jual beli yang ya, barangnya belum dimiliki, yang terlarang itu maksudnya jual beli ya salam pada barang tertentu. Atau misalkan jamaah sekalian jual beli yang memang dia belum punya barang sama sekali. Ya, maka ini tidak dibolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi jamaah sekalian, dalam akad itu sekali lagi jamaah banyak ya ketentuan-ketentuannya. Misal kita sudah beli barang jamaah. Sudah beli barang. Tapi barang itu masih di dealer. Bolehkah ketika itu jamaah kita melakukan akad transaksi jual beli dengan customer kita? Jawabannya belum boleh. Belum boleh jamaah. Kecuali barang itu sudah diantar ke rumah kita, kemudian kita tawarkan, itu baru boleh. Jadi kalau barang itu masih di dealer, kemudian kita cari konsumen, Pak, anak punya barang. Ya, barangnya masih di dealer. Kemudian dia adakan akad, itu belum boleh jamaah. Jadi banyak ketentuan. Jangan dalam artian mentang-mentang dia sudah beli barangnya, ya, kemudian setelah itu boleh diperjualbelikan secara langsung. Ini belum boleh. Masih ada syarat yang lain. Apalagi barang itu belum dimiliki, ya. Apalagi barang itu belum dimiliki. Sudah dibeli saja, tapi kalau belum dikirim, itu belum boleh diperjualbelikan. Apalagi barang itu belum dimiliki. Ya, tentu jamaah ini ya, lebih tidak diperbolehkan lagi. Tetapi boleh silakan kita mengadakan akad jual beli pada barang yang belum dimiliki, tetapi ingat di antara salah satu akad yang diperbolehkan adalah adakan akad salam. Tetapi ingat ya, akad salam tadi di antara syaratnya ya, uangnya harus kontan. Jadi pembelinya harus menyerahkan uang secara kontan. Kalau misal harga barang 100.000, ya bayar 100.000. Nggak boleh cicil. Oh 50.000 dulu ya. Oh nanti kalau barang sudah sampai saya lunasi. Itu nggak boleh. Harus ya, kontan 100.000. Ya. Kemudian barang yang dipesan, ingat bukan barang yang muayyan. Dalam artian barang itu jenisnya cuma satu. Pak saya pesan ya, apa namanya tadi ya. Atau muayyan dalam artian barang itu ya punya milik satu orang. Saya pesan mangga tapi mangganya Pak Jarwo. Ini nggak boleh jamaah. Kenapa? Ya tadi potensi gorornya besar. Mungkin saja di tahun tersebut ternyata kebun Pak Jarwo gagal panen. Atau misalkan panen ternyata kurang dari apa yang dipesan. Jadi kalau seperti ini jamaah sekalian ya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena potensi gorornya sangat besar. Tapi kalau misalkan ya, barangnya tidak ditentukan, tidak muayyan, boleh. Saya pesen ya, mangga madu 1 kuintal. Ya. Tolong kirim 3 bulan lagi.
Boleh, tidak masalah. Ya, penjual dia menyerahkan uang secara kontan, kemudian ya, pembeli menyerahkan uang secara kontan, kemudian penjual tugasnya mendatangkan barang ya sesuai dengan perjanjian. Misalkan 3 bulan, ya 3 bulan. Di 3 bulan tersebut dia cari barang. Pas jatuh tempoknya, ya dia serahkan, kirim barangnya. Maka ini tidak masalah. Ya, ini tidak masalah. Dan ini diperbolehkan. Ya. Nah, kemudian masalah lain, syarat yang lain, kriteria barang harus jelas. Ya, kriteria barang harus jelas. Bagian ini termasuk syarat sah akad salam. Objek akad tidak boleh tertentu. Tapi kriterianya harus jelas. Ya. Kriterianya harus jelas. Jika ada salam, namun kriterianya tidak jelas, termasuk gharar. Dalam hadis ya, di atas Nabi SAW dia memberikan batasan. Man aslafa fi syai' fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Ya. Siapa saja yang melakukan akad salam untuk objek tertentu hendaknya dilakukan dengan takaran yang tertentu, timbangan yang tertentu sampai batas waktu yang diketahui. Nah, ini harus jelas. Kriterianya harus jelas. Kalau misalkan kita pesan contoh misalkan motor. Ya sudah, jenisnya apa, warnanya seperti apa, kemudian ya, misalkan cc-nya berapa, harus jelas. Ya. Kalau misalkan dikatakan, oh saya pesan motor, ini belum jelas, ini motor apa ini, harus jelas. Biar apa Mas? Tidak terjadi sengketa. Ya. Kalau misalkan Yamaha apa, cc-nya berapa, ya, warnanya apa. Ya. Yang penting jangan dari dealer itu, jangan. Kalau dealer itu Masan mungkin saja ketika itu dealernya sudah bangkrut gimana. Yang penting intinya motor, ya, dengan spesifikasi ataupun sifat-sifat yang jelas, itu boleh, tidak masalah. Ya. Kriteria yang dimaksud mencakup ukuran atau spesifikasi apapun yang dibutuhkan. Jika diukur dengan timbangan maka beratnya harus jelas. Jika diukur dengan panjang juga harus jelas. Demikian pula yang dihitung dengan bijian. Termasuk ketika bentuknya memiliki kriteria tertentu seperti warna, jenis, volume, kualitas, semua harus jelas. Ya. Ini sebagaimana yang dinyatakan jumhur. Berbeda dengan Zahiriyah yang membatasi salam hanya untuk objek yang ditakar atau ditimbang saja. Tapi yang tepat adalah pendapat jumhur. Artinya ya, tidak hanya yang ditimbang, ya, tidak hanya yang ditakar, tidak. Sampai punya masalah yang ya, tidak ditakar, tidak ditimbang, tetapi kalau ya, kriterianya jelas maka tidak masalah. Tidak masalah. Jika orang melakukan akad salam untuk motor, maka tidak boleh hanya sebatas menyebut motor. Karena varian motor sangat banyak. Sehingga harus menyebutkan spesifikasi motornya. Ya tadi ya, mereknya apa, spesifikasinya seperti apa, cc-nya seperti apa, kemudian warnanya apa, itu penting. Karena itulah objek dalam akad salam disebut al-mausuf fid dhimmah. Ya. Jadi akad pada sesuatu yang memang disifati barangnya. Ya, dijelaskan kriteria-kriterianya. Di mana objek dalam akad salam tidak ada ketika akad. Objeknya belum ada. Dan tidak tertentu. Hanya saja dibatasi dengan kriteria tertentu. Ya, kriteria tertentu. Ya. Kemudian masalah lain. Ini yang terakhir. Ya. Harga lebih murah. Ya, harga lebih murah. Jika seseorang melakukan akad salam dengan harga yang lebih murah, apakah ini tidak termasuk riba? Ya. Ini bukan termasuk riba. Karena secara prinsip, pemilik barang berhak untuk menentukan harga barangnya. Selama harganya jelas. Penjual berhak memberikan diskon bagi konsumen yang membeli dengan pembayaran tunai di muka sebelum barang diserahkan. Nah, ini masalah ya, sudah hal yang lumrah ya. Hal yang ma'ruf di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalkan dia bayarnya kontan, barangnya belum ada, ya tentu lebih murah. Tentu lebih murah. Di antara keuntungan konsumen ketika mengadakan akad salam adalah konsumen mendapatkan barang dengan harga murah dan penjual mendapat modal untuk membeli barang ya dagangannya lebih cepat. Imam Ibnu Qudamah ya, beliau menyebutkan keterangan ulama dalam masalah bolehnya akad salam. Beliau mengatakan ya, menukil ya,
Ucapan Al-Imam Ibnu Mundhir. Al-Imam Ibnu Mundhir, ajma'a kullun min man nahfadhu anhu min ahli al-ilm ala anna muslim ya atau ini keliru. Ala anna salam jaizun. Wa li anna al-muthman fil bai'i ya ahadu iwadai al-aqd fajaza an yasbutu fi dhimmati kathamani. Al-Imam Ibnu Mundhir mengatakan, para ulama yang saya kenal sepakat bahwa akad salam hukumnya boleh karena barang adalah salah satu objek transaksi sehingga boleh ya, ditangguhkan sebagaimana pembayar. Lalu beliau menyebutkan hikmah dibolehkannya akad salam. Beliau mengatakan manusia sangat membutuhkan akad ini karena pemilik tanaman atau buah-buahan atau barang ya, dagangan butuh modal untuk dirinya. Sementara mereka kekurangan modal itu. Sehingga boleh melakukan akad salam agar mereka bisa terbantu dan konsumen mendapatkan manfaat dengan adanya diskon. Nah, sehingga jamaah bagi penjual ya, dia mendapatkan modal lebih cepat sementara pembeli mendapatkan barang dengan harga murah. Nah, sehingga ya, jelas tidak masalah. Jadi walaupun harganya misalkan lebih murah ya, maka ini boleh. Dan tentunya masalah ini ya seperti ini ya. Hal yang lumrahnya seperti ini. Masa barangnya belum ada kemudian uang diserahkan di muka kok lebih mahal? Ini yang masalah ya. Enggak ya, istilahnya masuk akal. Nah, sehingga walaupun harganya lebih murah ya, dan ternyata ketika barang itu dikirim harganya lagi pas mahal-mahalnya misalkan, boleh, tidak masalah, boleh ya. Dan ini yang masalahnya sekali lagi sebagian yang mengatakan ya, sepakat ya, kata Imam Ibnu Mundhir. Nah, sehingga jamaah ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa kriteria ataupun syarat dalam akad salam. Nah, sehingga sekali lagi ya, bukan ya, penghalang bagi kita ketika ingin melakukan suatu ya transaksi ternyata kita belum punya barang. Maka jamaah ini bukan penghalang. Artinya masih dibolehkan. Silahkan dengan cara akad salam. Atau misalkan dengan akad-akad yang lain. Contoh misal akad mesen, boleh. Atau menjadi wakil atau misalkan jadi calo, broker, boleh, tidak masalah. Cuma nanti ketentuan-ketentuannya ada tersendiri. Adapun ketentuan dalam akad salam tadi sebagaimana yang kita sebutkan atau ya syarat-syarat yang sebelum ya di pertemuan ini sudah kita jelaskan. Nah, ini perlu untuk diperhatikan agar apa jamaah sekalian, agar akad salam kita ya benar, sah ya, dan jual beli kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alim shawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Iya, dipersilakan. Ya jamaah sekalian, ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita melihat marketplace atau aplikasi belanja pada Facebook di dalam masjid? Boleh, nah masalah. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang terlarang adalah akad. Yang terlarang transaksi jual beli di masjid adalah melakukan akad jual beli. Adapun sekedar melihat-lihat ini bukan akad. Ya, maka tidak masalah. Karena sekali lagi jamaah sekalian, ya, berdiskusi tentang masalah keduniaan di dalam masjid, hukumnya boleh. Walaupun yang terbaik jamaah sekalian, ya, kalau bisa, kalau nggak ada manfaatnya ditinggalkan. Tapi kalau ada manfaatnya, nggak masalah. Jadi nggak terlarang, tidak terlarang. Yang terlarang adalah melakukan akad jual beli. Bayar utang boleh tidak? Boleh. Contoh jamaah, kita melakukan akadnya di luar. Setelah itu ketemu penjualnya di masjid, kemudian dia serahkan barangnya. Boleh, tidak masalah. Karena ini babnya membayar hutang. Nah, sehingga membayar utang itu bukan akad jual beli, maka diperbolehkan. Ya. Apalagi hanya melihat-lihat barang, maka tidak masalah. Ya tidak masalah. Cuma jamaah sekalian memang yang terbaik kalau kita di dalam masjid, kalau bisa kita sibukkan dengan zikir. Kalau bisa. Ya, tetapi sekali lagi bukan berarti dilarang untuk melakukan hal-hal yang lain, tidak. Kalaupun seandainya terjadi transaksi jual beli jamaah, apa hukumnya? Silang pendapat. Jumhur ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Tapi pendapat yang kuat haram. Ya, tidak boleh. Tetapi kalau misalkan terjadi transaksi jual beli, sah atau tidak transaksinya? Sah. Transaksinya tetap sah, tetapi dia berdosa. Dan khawatir jamaah sekalian tidak dibarokai.
Ini khawatir. Jadi kalau misalkan ingin melakukan transaksi jual beli, silakan keluar dulu. Keluar. Ya. Dan yang masalahnya termasuk akad jual beli tukar menukar uang. Ya, uang receh ditukar dengan uang gelondongan. Di dalam masjid ini nggak boleh. Ada kotak amal yang kebetulan banyak recehnya. Kemudian ada orang datang ke masjid ingin tukar. Ini termasuk transaksi jual beli. Ini yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau sekedar membayar utang, melihat-lihat tadi ya, marketplace di dalam masjid, maka insya Allah tidak masalah. Itu belajar masalah nggak boleh. Misal sebagian teman-teman kita yang mungkin ya, kebetulan apa namanya jadi driver ya, kemudian terima apa namanya terima orderan di masjid, nggak boleh. Klik oke siap. Ini nggak boleh ya masalah karena sekali lagi ya, jual beli jasa termasuk jual beli. Sehingga tidak boleh dia menerima misal orderan ketika posisinya di masjid, nggak boleh. Keluar dulu baru dia terima. Oke. Ya, jadi jangan pas di masjidnya itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar dia melihat-lihat dulu misalkan nggak masalah. Oh ternyata yang masuk kemudian dia keluar klik nggak masalah. Tapi kalau pas di masjidnya diklik itu nggak boleh. Kenapa? Kan termasuk akad jual beli seperti itu. Jika handphone saya berbunyi karena saat sholat berjamaah, apa yang harus saya lakukan? Membatalkan sholat atau membiarkan saja? Jawabannya Mas Salian, ya, sikap yang harus dilakukan hendaknya segera mematikan. Segera mematikan. Apakah ya, perbuatan seperti ini membatalkan sholat? Jawabannya tidak. Karena perbuatan yang masalahnya li islahis sholat, untuk kemaslahatan sholat itu tidak membatalkan. Ya. Dan tentunya masalahnya kalau dibiarkan bisa mengganggu jamaah yang lain. Sehingga yang terbaik segera ambil HP kemudian dimatikan. Maka ya, langkah ataupun perbuatan yang dia lakukan, ya, beberapa langkah atau beberapa misalkan gerakan itu nggak membatalkan sholat. Kenapa? Karena li islahi sholat, untuk kemaslahatan sholat. Tapi ingat ya, jangan pas ketika buka HP-nya kemudian sambil buka WA. Ya, kalau pas matikan kemudian oh ternyata ada WA masuk dibuka, ya ini batal, nggak boleh. Jadi sekedar matikan saja, matikan, pencet, selesai. Ya. Dan ini tidak masalah, tidak masalah. Apa dalilnya jamaah? Dalilnya Nabi. Nabi ketika sholat, beliau pernah membawa cucunya, ya, Umaymah. Ya. Jadi Umamah, ya Umamah bintu Zaid atau Umamah bintu Zainab. Jadi ketika Nabi apa namanya ruku diletakkan, ketika berdiri di pangku. Jadi ada gerakan. Dan ini gerakan yang masalian dibolehkan, tidak masalah. Atau contoh misalnya gini, ada seseorang ketika sholat ternyata di depannya ada kalajengking, bolehkah dia membunuh? Boleh. Dia bunuh, setelah itu lanjutkan, tidak masalah. Kecuali kalau misalkan membutuhkan gerakan yang sangat-sangat banyak, ya, maka silahkan dibatalkan saja. Kemudian setelah itu diulang dari awal. Tapi kalau hanya sekedar mematikan, sekedar maju ke depan, ya misalkan tidak masalah. Ini gerakan yang tidak terlalu banyak. Dan ini untuk islahus shalah maka tidak masalah seperti itu. Apakah berarti kalau pesan pembelian barang di toko tidak boleh bayar di depan sukron? Boleh, tidak masalah. Kalau di depan toko aja masalahnya toko punya barang. Jadi kalau misalkan kita beli barang ya, pada seorang dan penjual punya barangnya, kemudian kita bayar DP, boleh, tidak masalah. Yang nggak boleh itu kalau penjualnya belum punya barang. Ya, belum punya barang. Kita contoh gini, kita datang misalkan ke toko, ternyata tokonya belum punya barang. Nah di sini ya masalahnya, toko nggak boleh menjual barang itu, ya, kecuali silakan adakan akad salam. Bagaimana caranya? Pembeli suruh bayar kontan. Setelah itu toko mencari barang. Toko mencari barang boleh. Tapi kalau misalkan dia adakan akad langsung atau bayar DP ternyata barangnya belum ada, itu nggak boleh. Kecuali dalam hal ini toko ya kedudukannya wakil dari produsen. Nah itu beda lagi. Kalau toko misalkan ya, posisinya sebagai wakil dari produsen maka boleh. Walaupun dia belum punya barang dan minta DP boleh. Kenapa? Karena dia wakil. Ya.
Dan wakil itu jamaah sekalian seperti pemilik, boleh. Makanya tadi seperti reseller itu jamaah sekalian dia boleh melakukan akad ya dengan beberapa apa namanya akad. Di antaranya akad salam boleh. Dan dia ada akad yang lain. Jadi solusi bagi reseller itu boleh silakan adakan akad salam. Boleh juga masalah dia menjadi wakil boleh. Dia nggak punya barang, tapi dia jadi wakil produsen boleh. Dan ini lebih enak lagi. Kalau dia jadi wakil lebih enak. Ya, barang boleh dikirim oleh produsennya langsung kepada konsumennya boleh. Dia minta DP boleh. Artinya dia minta DP kepada konsumen. Setelah DP sampai kepada dia, kemudian dikirim kepada produsen. Itu boleh, tidak masalah. Atau misalkan dia jadi ya, simsaro atau broker. Jadi apa? Jadi calo. Maka ya, dia berhak mendapatkan upah saja. Maka itu pun boleh, tidak masalah. Atau akadnya mesen. Cuma jamaah sekalian, semua ada ketentuannya. Kalau jadi wakil seperti apa? Kalau dia akadnya sebagai calo seperti apa? Kalau dia akadnya mesen seperti apa? Ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya masing-masing. Kalau akadnya salam jamaah sekalian, ingat tadi ya, harus kontan. Kemudian penjual tugasnya mendatangkan barang di waktu yang telah disepakati. Kemudian jamaah ketika sudah jatuh tempo, maka penjual cari barang. Dan barang itu jamaah harus dibeli. Kemudian dikirim ke tempat dia dulu. Dikirim ke tempat penjual, kemudian setelah itu kirim ke konsumen. Jadi nggak boleh ya penjual ya, dengan cara salam kemudian minta kepada produsen untuk apa? Untuk dikirim kepada konsumennya langsung. Nggak boleh. Harus kirim ke dia dulu. Ini diantara kriteria atau ketentuan yang lain. Jadi memang ada syarat-syaratnya seperti itu. Iya. Jadi boleh ya kalau toko punya barang maka tidak masalah dengan cara DP boleh. Doa atau surat apa yang yang bisa menghindari dari apa nih? Perbuatan riba ya. Ya jamaah sekalian, kalau kita ingin terhindar dari hal-hal yang buruk, kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, di antara doa-doa yang umum, ya, kita doa saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa jamaah agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Di antara kebaikan dunia itu kita dihindarkan dari akad-akad yang tidak dibolehkan. Ya, dari akad-akad yang tidak diperbolehkan. Atau jamaah sekalian kita berdoa secara umum di waktu-waktu yang mustajab misalkan sepertiga malam atau ketika di hari Jumat setelah asar atau ketika antara adzan dan iqamah atau ketika sujud. Ya, ini waktu-waktu yang mustajab. Ya. Nabi mengatakan aqrabu bainal abdi min rabbih wa huwa sajidun. Ya, jadi kedudukan atau seorang hamba dekat dengan Allah itu ketika sujud. Fa'aktiru bidu'a, maka banyaklah berdoa. Itu pula ketika antara adzan dan iqamah, bainal adzan la turadu du'a bainal adzan wal iqamah. Jadi doa itu antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Mustajab. Makanya masalah ketika setelah adzan perbanyak doa. Dan itu mustajab. Baik untuk urusan dunia kita ataupun akhirat kita. Cuma jamaah kalau kita ingin berdoa tentang atau terkait dunia kita, maka ingat jangan lupa minta akhirat dulu. Minta dijauhkan dari neraka, minta kita dimasukkan dalam surga. Setelah itu minta kebaikan dunia. Nah, jangan murni dunia saja jamaah. Kenapa? Karena sekali lagi ya, kebaikan akhirat jauh lebih penting daripada kebaikan dunia. Buat apa kalau misalkan dunia kita baik ternyata akhirat kita buruk? Maka kalau kita minta jamaah, ingat minta kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu jamaah. Itu pula doa yang muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahidat yang membalikkan hati kita, maka ya tetapkanlah, teguhkanlah hati kita di atas agama yang hak. Ini juga penting. Itu pula jamaah kalau misalkan kita pelit utang, kita berdoa. Sebenarnya doa yang Nabi ajarkan, ya, pelindung dari hutang. Itu penting agar kita jamaah dimudahkan untuk apa? Untuk membayar hutang seperti itu.
Sholat awabin itu apa jamaah sekalian? Sholat awabin itu jamaah sekalian sholat duha di waktu matahari sudah mulai panas. Dan ini duha yang paling afdol. Duha yang paling afdol. Jadi duha itu ada 3 waktu jamaah. Pertama ketika matahari naik ya, kurang lebih ya, sekitar 1 tombak. Sekitar 1 tombak. Dan ini namanya syuruk. Sholat syuruk. Dan ini termasuk duha. Hadisnya Nabi boleh bersabda, man shallal qadata ma'al imam. Ya. Barang siapa yang sholat subuh bersama imam secara berjamaah, thumma yajlis, kemudian duduk, yadkurullah jalla wa ala, kemudian dia berzikir hatta tartafi ar-syamsu, sampai matahari itu terbit, kira-kira 1 tombak. Kalau dikonversikan ke menit sekitar 10 atau 15 menit. Ya. Apa Nabi kutiba lahu, maka dia dicatat mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan. Sempurna. Hadis ini jamaah sekalian memang ada silang pendapat. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan sahih. Ya, atau ya hasan ya, sahih atau diterima. Dan Syekh Albani mengatakan hadis ini diterima, hasan atau sahih. Ya, kama qala. Sehingga jamaah sekalian sebagian yang mengatakan bahwasannya salat syuruk itu sahih ataupun sunnah, maka silakan dibolehkan ketika matahari naik sekitar 1 tombak. Kemudian ketika jam 9 itu duha. Kemudian ketika matahari mulai panas, anak unta mulai kepanasan, ini sholat awabin. Dan termasuk duha. Dan ini paling afdolnya. Intinya masalahnya sebelum masuk atau sebelum matahari tepat di atas kepala. Dan itu masih dibolehkan untuk mengerjakan duha. Dan di waktu-waktu yang sudah mulai panas ini jamaah, ini paling afdolnya. Paling afdolnya. Ustadz kami ini adalah para ojol, ya. Dan sering melihat teman-teman kami ini sambil santai dan nongkrong di dalam masjid, tetapi juga mengaktifkan orderannya untuk narik pelanggan ojek. Apakah seperti ini diperbolehkan Ustadz? Ya jamaah tadi ya. Apa namanya? Gojek ataupun driver itu termasuk jual beli jasa. Jual beli jasa itu termasuk jual beli jamaah. Sehingga tidak boleh dia menarik orderan ketika posisinya di masjid, nggak boleh. Ya. Kenapa jamaah? Dilarang oleh Nabi. Ya, dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau hanya bukanya itu insya Allah nggak masalah. Tapi kalau ingin dia tadi ya mengklik oke-nya, jangan di masjid. Keluar dulu. Keluar, ya, setelah itu baru oke. Kan ketika dia buka, kemudian ada yang order, kan tentu jamaah sekalian akan keluar. Maka jangan pas di masjidnya. Tetapi ketika keluar, baru di oke. Kalau misalkan di masjid, maka jamaah sekalian dilarang. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Dan dia berdosa. Dia berdosa. Walaupun sekali lagi, akadnya tetap sah. Tetapi dia berdosa. Nah, sehingga usahakan jamaah sekalian jangan di masjid, tetapi silakan keluar dulu baru di oke seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup ya. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian di pagi hari ini bermanfaat, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian, memudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan kebaikan terkait dunia kita dan akhirat kita. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak Allah Jalla wa Ala mengumpulkan kita dengan keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang tercinta di tempatnya yang mulia, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita